Di sini kan biasanya gue tuh bahas tentang investasi, tapi nggak sedikit dari kalian yang nanya gimana caranya kita bisa ningkatin income. Jadi gue bakal sharing di video kali ini. Kalian banyak yang tahu gue dulu udah bisnis banyak, tapi bisnis yang pertama ngehasilin gue duit itu adalah bisnis service, lebih tepatnya di marketing agency. Jadi sini gue bakal bedah semuanya, ya taktik gue bakal kasih secara gratis ini, kayak anggap aja course gratis untuk kalian. Gimana caranya bisa bikin marketing agency kalian sendiri. Ini menurut gue adalah bisnis model yang enak banget. Kenapa? Karena ini cuma kita service klien aja dan dapetin uang bulanan. Jadi pas SMA gue meraup sekitar puluhan juta rupiah per bulannya cuman dengan bikin marketing agency ini. Di sini gue pengen cerita sedikit kenapa gue akhirnya pivot ya dari gue dulu jualan barang. Jadi gue tuh palu gada semua barang yang kalian tahu mungkin gue udah pernah jual ya, dari sedotan dan macam-macam. Tapi kenapa akhirnya gue pindah ke bisnis model agency ini? Jadi waktu itu gue sempat jualan pomade ya, lumayan laku waktu itu di Tokopedia. Pomade itu kalau kalian tahu itu fix clay, itu bukan pomade, itu clay. Sama waktu itu gue jual namanya Suavecito. Itu yang baunya tuh rasanya Coca-Cola. Waktu itu ngetren banget karena yang water base itu ngetren. Dan untuk gue jualan, untuk gue bisa sampai jadi top seller di Tokped waktu itu, gue harus belajar marketing ya. Jadi gue belajar gimana caranya bikin packaging lebih menarik, gimana caranya gue bisa jual dengan copywriting yang menarik. Nah, copywriting ini skill yang gue belajar ini yang penting banget, yaitu gimana caranya ya tulisan itu bagaikan sales yang kerja 24 jam untuk kita. Gue belajar tuh, gue tulis mau punya rambut seperti Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Jadi gue tulis macam-macam di situ. Nah, dari skill itu gue mikir, gue aja bisa gedein omset jualan gue. Kenapa gue nggak bisa gedein omset jualan orang lain? Nah, ide marketing agency dari sana. Daripada gue cuman lakuin skill ini untuk diri gue sendiri, kenapa nggak gue offer sebagai service ke beberapa UMKM dan klien-klien yang lain. Nah, dari situ akhirnya mulai gue tawarin jasa dan service gue ke beberapa UMKM dan bisnis-bisnis kecil untuk dapetin uang bulanan tambahan. Awalnya iseng-iseng tapi lama-lama jadi lumayan gede. Buat kalian yang pengen belajar gimana caranya cari duit online, ini adalah video untuk kalian. Jadi ini hadiah dari gue untuk kalian semua yang mau cari duit secara online, biar kalian bisa punya duit untuk diinvestasikan. Video ini gue bikin untuk kalian yang nggak tahu tuh di hidup kalian tuh gimana sih caranya cari duit. Ya udah gue ajarin aja gitu. Daripada gue capek kalian komen terus, oh nggak punya income buat investasi, ini gue ajarin cara cari income-nya. Pertanyaannya sekarang, kenapa gue beberin ini semua? Kalau misalnya ini bisnis modal yang bagus ya kan, kenapa gue beberin secara gratis ke kalian? Jawabannya simpel, gue udah nggak kerja di industri ini lagi. Jadi kalian mau berperang di industri ini silahkan, gue udah nggak di industri ini. Jadi gue akan kasih tahu ya rahasia-rahasia dapurnya, bumbu-bumbunya, gimana caranya kalian bikin agency. Apakah bikin agency bisa kaya? Bisa ya, banyak banget kita lihat agency-agency di Indonesia yang udah service klien besar, startup besar. Tapi di sini gue nggak ngajarin kalian untuk kita langsung punya miliaran sebulan, enggak. Gue ajarin kalian untuk at least punya uang jajan 10, 20 juta, 30 juta sebulan, gampang banget pakai metode yang gue akan ajarin di sini. Ini video gue bikin seolah-olah gue lagi ngomong sama diri gue sendiri di umur 17 tahun waktu pas gue bikin agency gue, biar Timothy yang 17 tahun itu waktu itu nggak ngelakuin banyak kesalahan dan langsung bisa skip step-stepnya untuk bikin profitable agency. Nah, kenapa bisnis modelnya sebenarnya yang gue ajarin ke kalian agency, bukan jualan kayak gue dulu? Kenapa? Karena gini, waktu gue jual sedotan ya, gue tuh waktu itu nggak ngerti tentang finance dan accounting yang dalam. Jadi gue banyak melakukan kesalahan. Gue nggak tahu tuh bedanya antara gross margin dari produk sama net margin itu apa. Kalau misalnya produknya kita lihat, misalnya harganya sekian ya, bikinnya COGS-nya, revenue sekian, itu gross marginnya nggak boleh tipis-tipis. Waktu itu gue main tipis-tipis, akhirnya kenapa? Gue kenanya di bottom line. Omset gue gede, ratusan juta, tapi gue take home-nya sedikit. Kalian mungkin ngerasain, bikin bisnis jualan segala macam, omsetnya gede, puluhan juta, ratusan juta, tapi bottom line-nya kita take home nggak punya uang, ya kelihatan keren dong omset gede. Nah, itu karena kalian nggak punya skill accounting ataupun finance yang memadai. Nah, di agency ini ya, kita cuma jualan service. Ya, jadi COGS adalah ilmu kita sendiri. Itu lebih enak menurut gue untuk dijual dan lebih mudah untuk pemula. Kita tinggal ibaratnya cari kliennya, kita sign retainer setiap bulan atau performance base kayak yang akan gue ajarin nanti, dan kita dapat uang bulanan, dapat uang saku, kita nggak usah pusing ngapa-ngapain, nggak usah packing produk, nggak usah jualan produk ya. Menurut gue, service is a much better business. Gue bukan bilang bahwa service tuh bisa lebih gede dibanding produk ya. Of course produk kayak Apple ini jualan banyak banget, tapi kita nggak semuanya punya skill untuk bisa jualan kayak gitu. Karena gue bilang tadi ya, kalian harus ngerti dulu banyak ya kuncian-kunciannya kayak supply chain-nya, kalian harus ngerti gimana caranya kalian handle karyawan kalau banyak. Karena kalau jualan produk pasti perlu karyawan buat inventory management ya, untuk banyaklah hal. Sedangkan agency ini kalian bahkan bisa jalanin sendirian. Nah, mungkin di sini masih banyak dari kalian yang bingung, apa sih itu marketing agency? Agency ini, agency itu apa sih maksudnya agency? Agency itu adalah sebuah business service yang memberikan service ke klien. Sesimpel tuh. Kita harus ngerti dari kata-kata agency-nya. Contohnya apa? Misalnya, gue bisa coding nih ya, kalian bisa bikin misalnya IT agency ya. Jadi buat klien yang mau bikin website bisa sama kita. PR agency, public relation, misal kalian mau masuk berita, kalian bisa bayar ke
public relation agency untuk bikin story yang bagus untuk di-disburse ke berita. Nah, sama marketing agency untuk gedein apa? Untuk gedein sales kita. Nah, kenapa pertanyaannya perusahaan ini suka untuk hire agency? Karena jawabannya untuk hire orang-orang misalnya in-house itu butuh cost yang mahal. Satu, mereka perlu HR. Kedua, di Indonesia itu ribet. Kalau misalnya hire karyawan, perlu kalian bayarin BPJS dan lain-lain. Kalian akan ngerti nanti kalau kalian udah punya bisnis. Jadi untuk para pembisnis ini, untuk sekedar hiring agency aja, nggak usah hire in-house, itu adalah benefit yang besar untuk mereka. Jadi kalau gue pribadi, misalnya gue waktu itu di Ternak Uang lah perusahaan gue pribadi daripada punya public relation in-house 3-4 orang gitu, gue harus sediain tempat buat mereka kerja dan lain-lain, gue mendingan hire agency aja. Gue bayar retainer misalnya 20 juta sebulan, ya udah terima beres ya. Sama. Perusahaan tuh suka yang begitu. Jadi marketing agency ini sangat lukratif kalau kita offer ke bisnis yang tepat. Dan satu lagi, kalau misalnya kita hire in-house, biasanya mereka nggak sejago agency. Kenapa? Karena kalau kita hire misalnya marketing in-house, kalian perhatiin, kalau misalnya level perusahaan seperti misalnya bahkan Facebook dan lain-lain mau bikin iklan, ya mereka nggak bikin iklannya tuh in-house. Mereka outsource ke agency ya, agency advertising. Mereka yang bikinin videonya, bikinin konsepnya. Kenapa? Karena males mereka ngapain hire in-house ya kan. Yang in-house itu punya pekerjaan yang banyak lebih penting. That's why ini kalian gampang tawarin service-nya. Nah, orang-orang agency ini biasanya juga jauh lebih jago dibanding orang-orang in-house. Kenapa? Karena orang in-house cuma punya pengalaman di industri mereka. Sedangkan agency ini pengalamannya luas. Ya, mereka kerjain klien tuh dari F&B, fashion, retail, semua tuh udah nyebrang. Jadi mereka punya knowledge yang lebih dalam untuk solve masalah di marketing kalian. Jadi simpelnya apa? Agency adalah sebuah service yang di-offer ke sebuah perusahaan. That's it. Ya, kita offer service ke perusahaan. Nah, step pertama, gimana caranya kita bikin agency? Apakah kita mulai dengan bikin PT, kita bikin CV, kita bikin apa? Itu ntar dulu ya. Legal itu kalian bisa urus ntar pas uang udah masuk. Prinsip gue dalam bikin bisnis adalah uang masuk duluan ya. Urusan yang lain nanti. Uang masuk duluan. Nah, kita harus pilih nama dulu ya kan. Terserah lu, misalnya gue namanya Timothy Ronald gitu kan. Gue mau pakai namanya Ronald Media. Kalian mau pakai nama belakang kalian plus media. Mau pakai inisial kalian TR Media, terserah lu ya. Lu mau bikin apapun itu terserah lu. Bahkan mau cari pakai name generator ya, itu bebas ya. Udah pilih namanya, kita lanjut. Tenang, mungkin kalian banyak yang pikir juga, oh gue kayaknya nggak punya pengalaman di marketing, oh gue kayaknya nggak punya pengalaman di sini. Gue juga waktu itu pas umur 17 tahun gue nggak punya pengalaman running agency, tapi klien gue bisa sekitar mungkin 12 kali 12, 13 waktu itu. Dengan apa? Caranya adalah ya, semua tuh bisa dibelajarin secara online. Kayak kalian lagi belajar video ini sekarang ya. Gue juga dulu pas ditanya klien gue, oh ngerti nggak SEM ini? Sebenarnya gue nggak ngerti, tapi gue jawab aja ngerti pak, gitu kan. Urusan bisa atau nggak bisanya nanti belakangnya. Jadi jangan raguin skill kalian untuk belajar, karena belajar itu semua udah banyak ya. Ada AI, ChatGPT, kalian nggak ngerti tinggal tanya dia. Oke, kan sekarang tadi step 1 udah kan ya kan, lu udah punya nama untuk agensinya ya. Step 2 apa? Yaitu pilih service-nya apa. Nah, marketing agency ini luas banget. Lu bisa kasih service untuk apa? Untuk misalnya bikinin feeds Instagram mereka ya kan. Bisa kasih service untuk performance, bisa kasih service untuk bikinin video advertising. Tapi di sini gue langsung kasih aja resepnya bikin agency yang paling contoh yang mana. Karena gue udah cobain semuanya. Gue udah cobain agency yang design feeds, gue udah cobain agency yang kerjain video, gue udah cobain agency yang performance. Dan kalian tahu pasti lebih cuan yang performance agency. Karena kenapa? Gini, layaknya di semua di dunia ini ya, makin besar value yang kita berikan ke sebuah bisnis, makin besar uang yang akan kita dapatkan. Maksudnya dari performance agency itu apa? Jadi kita set up Facebook ads mereka, kita set up strateginya, kalau omsetnya nambah, kita dapat uang. Itu enak banget, dan kalian nggak mungkin di stopin jasanya. Kenapa? Karena mereka butuh kalian. Itu udah kayak darahnya mereka. Karena kalau kalian bring omset ke sebuah bisnis, itu yang paling nggak beresiko. Kalau PR agency itu bisa di-cut kapan aja. Gue bisa aja nggak butuh PR besok. Tapi kalau ada agency yang ngasih gue omset lebih tinggi, misal omset gue 100 juta, dia bisa kasih 200, itu pasti gue akan bayar. Dia mau 20% dari top line-nya 20 juta, gue akan kasih 20 juta. Karena gue dari 100 bisa jadi 200 karena jasanya dia. Kalau itu cuma bikin agency, oh gue akan bikinin feeds ya kan, banyak banget agency anak-anak sekarang bikin paket Instagram feeds gitu kan. Itu anak SD modal Canva juga bisa bikin. Ya, jadi nggak ada skill setnya dan semua orang bisa bikin. Bukan berarti jelek, terserah. Kalau kalian mau duit 500.000, sejuta terserah, bikin kayak gitu. Tapi itu menurut gue agensi yang udah banyak banget orang bikin dan semua orang bisa. Jadi kalian bikin agensi yang spesifik ya. Spesifik apa? Kalau saran gue adalah ke Facebook Ads. Karena banyak yang nggak ngerti caranya Facebook Ads. Karena ini terukur ya. Kalian bisa ngukur. Bahkan gue di Ternak Uang juga, gue fokus waktu itu pakai Facebook Ads untuk channel marketingnya. Caranya simple ya. Kalian bikin kreatifnya. Kreatif itu maksudnya apa? Ads yang akan muncul tuh. Kalau kalian di Instagram Story atau di feeds, itu kreatifnya. Nah, kreatif ini kalian harus punya beberapa skill kayak copywriting ya. Desain tuh kalian bisa outsource lah, gampang. Pakai Canva juga bisa. Tapi kreatifnya itu harus lukratif banget. Orang mau lihat, orang mau klik ya. Kreatif yang pertama. Yang kedua targeting ads-nya. Baru yang ketiga call to action-nya kemana. Ya, jadi 3 step itu yang harus
Ngerti? Jadi gue tuh simpelnya gini, waktu itu misalnya ada perusahaan jasa konveksi misalnya, gue akan bikinin still image-nya, gue akan bikinin juga videonya. Nah video ini lu tinggal bayar lah, anak kampus yang baru lulus gitu 5.000 lu suruh bayar untuk video-videoin b-roll gitu. Pakai kamera murah juga nggak masalah. Nggak perlu kok, kalian baru bikin agency langsung pakai red kamera segala macam itu nggak perlu. Pakai kamera murah aja ya, kalian hire orang yang bahkan teman kalian sendiri minta tolong untuk bikinin b-roll dong, misalnya pabriknya atau apa. Nah video itu baru kalian iklanin ya. Jadi yang penting kreatifnya itu pentingnya. Jadi ada yang bikin kreatifnya, ada yang tembak iklannya. Nah waktu itu sebagai agency, target market gue itu adalah UMKM atau usaha-usaha yang masih kecil, yang masih growing, yang butuh service gue. Gue waktu itu macam-macam ya, dari ada pabrik konveksi, ada jualan susu, gue juga ada startup, beberapa kliennya, bahkan ada sekolah waktu itu ya. Gue waktu itu kliennya ada sekolah. Untuk apa waktu itu? Kalau misalnya udah tahun-tahun dekat-dekat anak untuk ganti tahunnya, biasanya sekolah tuh ada punya, jadi kepala sekolah tuh ada punya ini apa? Kuota untuk anak tuh harus berapa yang daftar. Nah itu waktu itu gue pernah bikin tuh b-roll, jadi lagi belajar, lagi lari-lari gitu kan di apa namanya di lapangan bola. Terus gue videoin, gue jadiin iklan, itu juga pernah. Nah, gimana caranya nawarinnya gitu kan? Kalau kalian datang ke gini, misalnya kalian lihat ini ada jualan susu gitu kan, omsetnya 100 juta sebulan. Lu datang terus lu bilang, gue akan bikin omset lu 200 juta ya. Kalau misal 200 juta, lu baru bayar gue 20%. Itu bahkan yang nolak pasti dikit. Dari misalnya 50 yang kalian tawar, mungkin 2 mau atau 3 mau. Nggak mungkin ditolak. Jadi kalian bikin offer yang susah untuk mereka tolak. Performance itu biasanya enak. Kenapa? Karena hasilnya terukur ya. Karena kita bisa lihat di dashboard Facebook Ads-nya, return on advertising spending-nya berapa ya. Kita bisa lihat cost per click-nya berapa. Itu terukur dan bisa dilihat sama owner-nya. Jadi hasilnya bisa kelihatan dan terukur. Jadi kita bisa minta uangnya enak. Oh ini hasil dari gue nih gitu. Sedangkan kalau kalian kayak creative agency yang bikin feeds, lu mana tahu itu omsetnya generate berapa. Sedangkan kalau performance lu bisa tahu jelas nih, gue bawa uang segini, lu kasih gue uang gitu. Performance marketing ads itu sangat data driven dan juga bisa diukur. Oke, kita kan udah tahu satu ya. Satu itu adalah kita pilih nama, dua itu kita udah tahu kita mau jualan jasa apa. Gue kasih tadi opsinya beberapa, itu terserah lu mau pilih yang mana. Mau yang kreatif, yang gampang juga terserah. Tapi kalau mau yang ngikutin gue, yang performance. Kalau nggak mau dengerin gue juga nggak masalah. Dan yang ketiga, kita harus pilih niche-nya. Nah, pilih niche itu gimana? Jadi kita harus pilih niche ya. Fokus, saran gue fokus. Gue waktu itu blundernya ini, gue terlalu banyak niche-nya. Kita fokus di satu niche yang kita tahu dalam. Contohnya apa? Misalnya kita mau jadi agency marketing yang service restoran, kafe-kafe yang cantik gitu. Atau kita misalnya mau jadi performance marketing agency yang service khusus misalnya di pets ya, di binatang-binatang. Kalian harus pikirnya kreatif, apa yang kalian paling tahu dan strateginya gimana. Karena kalau kalian service semua tipe klien, kalian bakal pusing karena industri nyampur-nyampur tuh. Kayak waktu itu gue dulu pusing banget. Harus mikirin konveksi, gue harus mikirin susu, gue harus mikirin lain. Terlalu diverse. Kalau waktu itu gue bisa balik waktu, gue akan fokusin di satu dan gue akan fokus di itu. Kalau misalnya konveksi, gue akan hajar semua konveksi aja gitu. Kalau gue fokus di susu, gue hajar semua susu. Kalau gue fokus di pets, gue akan hajar semua pets. Cara milih gimana? Kalian coba ask around ya teman-teman kalian tuh paling jago di mana dan apa niche yang kira-kira kalian paling passionate about. Kalian cari yang kalian suka dan kalian passion di niche-nya. Tapi saran gue adalah pertama, kalian nggak akan tahu niche yang kalian mau itu apa. Jadi lakuin yang namanya niche hopping ya. Jadi coba di pets, cobain di fashion retail, cobain di F&B, cobain semua satu sampai kalian ketemu, oh gue jagonya di sini nih, gue suka sini dan gue jago sini. Jadi hopping dulu aja, nggak masalah ya. Jadi labil dulu mungkin 6 sampai setahun pertama, 6 bulan sampai setahun pertama niche hopping dulu. Kalau udah ketemu baru kalian fokus di situ. Karena semua bisnis pasti mau omsetnya naik. Jadi kalau kalian bawa dengan solusi bahwa kalian bisa menaikkan omset mereka, itu akan susah untuk ditolak sama bisnis owner ya. Kita kan udah punya nama, udah tahu service yang mau di offer apa, dan udah tahu niche-nya. Ya, sekarang apa lagi dong? Pertanyaan paling penting dari video ini ya, yang kalian harus catat adalah gimana caranya cari klien, ya kan? Udah punya nama, udah tahu nih mau jualin apa, udah tahu niche siapa. Tapi gimana caranya dapat klien untuk akhirnya dapat uang? Karena fungsinya bikin bisnis adalah dapat uang. Percuma kalau bisa 3 tadi tapi nggak tahu cara dapat uangnya. Nah ini gue kasih tahu nih rahasia dapurnya. Gimana caranya gue nyari klien zaman dulu. Kalian bingung, 17 tahun gue bisa cari klien. Jawabannya pakai otak, dipikir gitu kan. Jadi kadang kalian harus tuh diem aja gitu. Kalian diem, kalian pikir ya gimana caranya cari kliennya. Nah ini gue akan bocorin ya, gue udah pikirin lama nih cara-cara kliennya. Ini strateginya asik nih. Pertama, kalian cari dulu klien yang kalian mau reach out seperti apa. Ini gue kasih contoh yang paling basic ya, biar kalian bisa ngerti ya. Pakai restoran. 2 tipe outreach gue adalah Instagram dan Google Maps. Lu pasti bingung kan, kok Google Maps gitu. Nah gue akan kasih tahu, itu strategi rahasia nih ya. Ini habis nonton video ini pasti banyak yang bikin agency atau rebutan nih ya pakai Google Maps. Misalnya restoran, kalau lu search di Instagram ya, cafe apa, terus kalian klik yang see all ke bawah, itu pasti banyak yang recommended yang sama. Nah dulu follow ini semua sesuatu. Dan dari situ pencet see all lagi dan langsung, jadi Instagram tuh pintar, dia kan carinya similar ya account-accountnya. Itu lu cari semua, lu catat semua di Excel. 100-100-nya lu catat semuanya. Itu pertama dari Instagram. Yang kedua yang paling sakti adalah pakai Google Maps. Caranya apa? Misalnya lu mau service gua nih di luar kepala aja. Misalnya gelato es krimnya. Lu cari gelato di Google Maps, itu pasti ada langsung websitenya.
lokasi di mana, semuanya ada di situ, nomor telepon bisa ada. Jadi dari situ lu bisa bahkan door to door, ya kan. Itu yang gue lakuin waktu itu. Jadi kalian cari dari Google Maps, kalian cari yang similar, itu kan keluar lagi tuh lokasi dekat situ. Es krim, restoran, nasi padang, semua kan ada di situ. Ya, jadi strategi kayak gitu buat cari klien-klien pertama kalian. Habis itu apa? Kalian kumpulin calon cold call-nya, calon leads-nya. Baru kalian listing semuanya 200, 300 biji, 1000 kalau bisa. Makin banyak makin bagus, karena nggak mungkin satu kalian telepon satu langsung mau ketemu kalian. Paling lu dikacangin setengah gitu kan. Jadi kalian 150 nggak angkat telepon bahkan. Nah 50-nya lagi itu kalian cari. Kalau kalian udah ketemu nama perusahaannya, kalau misalnya bagus perusahaan bisa ada LinkedIn, ya kan. LinkedIn kalian cari tuh orang marketingnya siapa yang bisa kalian telepon. Jadi carinya pelan-pelan, dan itu memang butuh effort ya. Kalau kalian mau cari duit memang susah. Nah strateginya adalah sales is a numbers game. Jadi maksudnya apa? Dari 100 yang lo telepon, mungkin 2 mau ketemu. Dari 2 yang mau ketemu, mungkin 1 yang mau sign dari klien. Jadi kalau kalian tahu numbers kayak gitu, 1 mau sign dari 100 buat dapat 10 klien, telepon 1000 gitu. Males ya, nggak usah cari duit gitu ya. Di sini bukan buat orang malas. Gue juga dulu nggak malas, gue teleponin gitu orang. Nggak gampang. Tapi ini yang kalian banyak gak kira. Lu kira dengan misalnya telepon 300 dapat 3. Buat dapetin 6 itu nggak perlu telepon lagi. Biasa 3 orang ini yang punya bisnis, itu punya banyak teman yang punya bisnis. Kalau service lu bagus, waktu itu gue service satu bisnis, omsetnya naik 2 kali lipat. Itu dia punya kumpulan kayak apa namanya, paguyuban ibu-ibu itu, dia ngomong ke semua pakai gue. Kenapa? Karena dia ini udah kayak anak sihir gitu. Omsetnya double pakai Facebook Ads. Dia nggak pernah tahu Facebook Ads itu apa. Sakti banget gitu. Jadi kalau kalian service-nya bagus dan bener-bener kalian deliver apa yang kalian janjiin, itu akan mulut ke mulut. Jadi waktu itu klien gue tuh saking banyaknya, gue udah nggak bisa handle lagi. Jadi gue cap di 13-12. Karyawan gue ada 6-7 waktu itu, karena gue belum terlalu ngerti bisnis untuk runningnya. Jadi waktu itu udah sampai belepotan dan gue harus kurang-kurangin kliennya. Tapi itu pelajaran lagi. Jadi jangan lo handle kebanyakan yang kalian nggak bisa terima. Nah caranya gimana lagi untuk dapat klien? Kalian bisa ke networking event ya. Kalian build relationship-nya pelan-pelan, tanya bisnisnya apa, lu bisa bantu di mana. Jangan langsung over, oh gue punya agensi, jangan gitu. Tapi tanya dulu pelan-pelan ya kan, kita lomi dulu ya kan, ajak makan. Jadi skill-skill kayak itu kalian harus lakuin. Dan itu ada sekitar kalian, misalnya saudara kalian sendiri, keluarga kalian punya teman. Nah ini tipsnya ya. Kalau kalian mau nanya ke teman-teman kalian atau keluarga kalian atau bahkan orang-orang lain, jangan bilang gini, lu punya bisnis nggak, gue punya agensi, yang gitu. Tapi tanya gini, ada kenal orang nggak yang butuh service agency? Nah kalau ntar ada yang butuh, mereka pasti pikirnya kalian gitu. Ntar mereka akan kontak kalian, ada dari sini. Kalian ngomong gitu aja, coba ke 50 orang sekitar kalian. Ada kenal nggak orang yang butuh service bisnisnya, gue punya agensi loh gitu. Jangan over ke dianya, tapi tanyanya ada kenal orang nggak, ya itu kata kuncinya. Nah di situ baru kalian bisa mulai mungkin proses orientasi, ya kan, proses tanya-tanya, due diligence ke bisnisnya. Kalian ngertiin dulu bisnis modelnya apa yang kalian bisa offer. Oh sales mereka misalnya ada bottlenecknya, gimana caranya bisa tingkatin? Oh leads generationnya kering nih, oh gimana cara kita bisa banyakin leads generation modelnya, gimana caranya kita funnelingnya lebih rapi, Facebook aja apa yang kita otak-atik nih, gitu. Itu kalian pikirin terus ya, karena setiap case tadi itu berbeda. Mungkin kalian banyak yang diajarin course Facebook Ads gitu kan, sama guru siapa gitu kan, course siapa, itu semua bullshit menurut gue ya. Gue kasih tau itu semua bullshit. Mereka run ads juga kecil-kecil. Caranya adalah selalu trial and error. Jadi di course kali ini yang gue ajarin ke kalian, gue gak akan ngajarin kalian sama sekali tentang ngotak-ngatik Facebook aja, karena itu berubah terus ya. Lo mau ngakalin algoritmanya itu akan berubah terus. Strateginya apa? Selalu sama, bikin kreatif yang bagus, targetingnya bener, udah. Sesimpel itu, otak-atik sendiri. Itu pasti berubah terus. Setiap minggu tuh ada best practice baru ya. Kalau kalian udah run ads yang miliaran sebulan, udah ada account eksekutif langsung dari Facebook, kalian akan tahu algoritma tuh berubah terus. Jadi kalian nggak perlu fokus di algoritmanya seperti apa yang paling efektif. Itu semua bullshit dan bohongin kalian. Nah sekarang kalian udah tahu beberapa cara tadi, gimana caranya eksekusi plannya ya. Jadi video ini gue akan bikin 2 part dan kita akan langsung lanjut di part yang kedua.